Anda kembali bersama kami di Special Report Anyus Jabar dan kami sudah berusaha untuk menghubungi Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Yoris Maulana terkait dengan kasus yang terjadi antara Persib dan juga Persija atau tepatnya pada saat kemarin pertandingan. Namun hingga saat ini baik dari Kasat Reskrim Polrestabes Bandung dan juga Kapolrestabes Bandung sedang akan terus mendalami kasus ini sehingga belum akan memberikan satu statement atau tanggapannya terkait dengan kasus ini. Masih akan terus didalami. Kita masih bersama dengan Kang Eko Maung di sini selaku pengamat sepak bola. Namun Kang Eko dan juga pemirsa kita sudah terhubung bersama dengan media officer dari PT Persib Bandung Bermartabat, Kang Irfan Suryadirja yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Ya, baik Kang Irfan, langsung saja bagaimana tanggapan dari Persib sendiri terkait dengan kekerasan yang terjadi terhadap salah satu supporter sepak bola yaitu adalah Persija? Ya, kami dari pihak Persib sangat prihatin ya, sangat menyesalkan dan berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Di tengah, sebetulnya ini kan sebelum kejadian ini terus ada upaya untuk perdamaian. Ini kan kejadian tahun lalu adalah ketika itu korbannya Rico, yang dari saat itu adalah seorang bobotoh yang menyelamatkan supporter Persija dari aksi pengeroyokan. Tetapi Rico menjadi korban. Itu kejadian tahun lalu. Nah, setelah itu upaya perdamaian terus dilakukan. Upaya perdamaian dilakukan, tetapi akhirnya ternyata ada korban lagi kemarin ya. Seperti itu. Jelas ini kami sangat prihatin dan mudah-mudahan ini yang menjadi terakhir kali kejadian dalam sepak bola secara nasional. Oke, baik. Kang Irfan, kita tahu bahwa sebetulnya beberapa waktu yang lalu sempat ada deklarasi atau perjanjian antara Persib dan juga Persija agar pertandingan yang digelar kemarin ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi akhirnya terjadi kekerasan. Menurut tanggapan dari PT PBB sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya dalam pertemuan di PT Liga ketika sebelum manajer meeting dan beberapa kesempatan juga, sebetulnya sudah ada kesepakatan secara tidak tertulis ya, bahwa ketika Persib main ke Jakarta tanpa ada bobotoh yang hadir dan Persija main ke Bandung tanpa ada supporternya juga yang hadir. Nah, memang ternyata dalam pelaksanaannya juga memang ternyata masih ada yang berusaha ingin menonton pertandingan, walaupun itu sebetulnya hak dari masyarakat untuk menyaksikan pertandingan gitu. Tapi akhirnya ya ada kejadian seperti ini yang benar-benar membuat sepak bola Indonesia berduka gitu ya. Hanya sebuah tontonan untuk menonton sepak bola ternyata ada yang meninggal dunia. Ya, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan Persija, terutama dengan The Jack? Secara dari pihak, maksudnya dari pihak Persibnya ya. Kalau dengan pihak Persib belum mungkin, tapi mungkin gini, sesama ada pengurus yang pengurus secara informal, saling WA, saling itu mungkin sudah ada yang ini. Oke, ada komunikasi secara informal sudah dilakukan ya? Iya, betul. Tanggapannya seperti apa? Komunikasi yang dijalin sejauh ini terkait dengan kejadian kemarin? Ya, kita tetap menyesalkan kejadian seperti itu. Kenapa bisa terjadi ada kejadian seperti itu? Oke, baik. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Special Report Anyus Jabar untuk Kang Irfan Suryadirja selaku media officer dari PT Persib Bandung Bermartabat. Tadi sudah dikatakan sebetulnya yang Kang Eko sampaikan juga ini, bahwa memang sempat ada imbauan untuk supporter ini tidak datang ke lokasi. Tapi ya mungkin karena keinginan dari diri sendiri untuk datang, akhirnya memaksakan begitu ya, walaupun sudah ada imbauan. Kang Eko? Iya, makanya kalau di tingkat atas itu berpikir rasional, logis, dan sebetulnya berpikir aman, dan itu sangat betul ya. Udah nggak boleh di supporter ketika kami main di sini, kamu nggak boleh datang. Nanti kamu main di sana, kami nggak akan datang, itu udah betul. Tapi memang tetap kecolongan ya, dan saya pikir bukan salah dari klub atau panpelnya gitu. Karena panpel sudah maksimal gitu, sudah maksimal terkait hal-hal preventif ya, himbauan sudah terkait. Tapi kalau misalkan diperhatikan, kasus sudah terjadi ya, dan kita lihat seringkali ini kan sporadis, kasus yang lama menguap begitu saja ya. Kadang-kadang nggak ada kabarnya, mungkin karena media juga
ada isu lain yang menarik gitu ya. Padahal yang paling logis pendekatannya pendekatan hukum ya. Karena kalau kita lihat kejadian kemarin dan kejadian-kejadian sebelumnya ya, yang pengeroyokan Riko, lalu Rangga Cipta Nugraha. Ini kita jangan melihat konteksnya ini supporter, lalu ini terjadi di stadion. Kita hilangkan konteks itu ya. Ini adalah pidana murni gitu kan. Semua kejadian yang terjadi ya, itu memenuhi unsur dari delik pidana. Delik pidana. Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang gitu. Jadi polisi proses saja ini secara konvensional saja gitu. Anggap ini memang delik umum gitu. Jadi tanpa harus memikirkan persepsi, tanpa harus memikirkan anasir-anasir lain, proses saja seperti layaknya kasus pidana murni gitu. Jadi tangkap intinya pelakunya, adalah pendekatannya adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini harus gitu. Apalagi kalau misalkan kita meyakini bahwa masyarakat kita cukup bebal gitu, kasih tahu susah. Bahkan resikonya nonton bola aja, resikonya nyawa loh, tetap datang misalkan ya. Ya beberapa kali kejadian, ya sudah pendekatannya pendekatan hukum saja. Pendekatan hukum mungkin tidak akhirnya nanti membuat jera ini beberapa bobotoh atau mungkin supporter dari tim lain. Iya, pendekatan hukum dalam artian tegakkan hukum pidananya ya, karena pasti ada di setiap kejadian kriminal supporter sepak bola pasti ada hukum pidana. Dan juga kita harus membuat regulasi baru yang khusus leg spesialis supporter sepak bola. Kalau di Inggris kita mengenal ada yang namanya dulu itu Hooligan Act ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat pertandingan di Inggris, wah bagus, nggak ada pagar, penonton enjoy, ya itu kan nggak dadakan. Itu ada proses panjang yang menyakitkan juga kan. Ada supporter meninggal puluhan orang karena kencet dan lain-lain. Dan ini adalah komitmen bersama ya antara pemerintah dan federasi ya. Saya kasih tahu aja dengan kejadian kemarin ini ada jalan ya yang masuk akal dan dibenarkan bagi pemerintah untuk kembali mengintervensi sepak bola Indonesia. Saya nggak tahu nih apakah sudah ada komentar dari mungkin Menteri Pemuda Olahraga ya. Dan itu nggak bisa kita anggap sembarangan karena tugas dari negara ya adalah melindungi warganya ya. Di konstitusi dikatakan bahwa melindungi segenap tumpah darah gitu dan terjadi darah tumpah lagi gitu. Jadi negara mau nggak mau memang harus masuk gitu. Dan jangan sampai solusi yang dianggap terbaik adalah dihentikannya sepak bola, jangan sampai gitu. Itu artinya harus segera ada regulasi. Harus ada regulasi semacam untuk pendukung sepak Hooligan bola. Act kalau di Inggris gitu ya, yang menginventarisir supporter, lalu nanti juga harus ada orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab mengenai hal sekarang ini kan siapa? Makanya ini kan kebiasaan kita oknum gitu ya. Ya bisa jadi mungkin para pentolan supporter ya, lalu klubnya juga nanti mungkin dibentuk dari klub itu koordinasi sama kan PSSI punya program pembinaan supporter ya. Nah cuma belum terlaksana karena kan untuk menegakkan hukum itu kan kita katakan ada 3 hal ya, substansinya, strukturnya, sama kulturnya, budaya hukumnya. Kalau untuk masalah regulasi, saya yakinlah orang Indonesia ini juga pasti jago bikin hukum yang isinya bagus ya. Pelaksanaannya nanti di struktur sama budaya hukumnya. Tapi kalau konteks Indonesia, saya pikir budaya hukum ini betul-betul membutuhkan figur ya, orang-orangnya harus konsisten dan lain-lain, maka nanti di struktur. Jadi orang-orang nanti yang akan melaksanakan regulasi baru ini harus punya komitmen yang kuat. Dan ini langkah panjang. Belum tentu 5 tahun, 10 tahun lagi hasilnya. Kayak di Inggris itu baru bisa dinikmati kan, Premier League ya, dengan konstan sampai sekarang tahun 92. Setelah kejadian memilukan tahun 80-an gitu. Jadi butuh waktu masih juga panjang, sebetulnya, butuh proses. Tapi harus dimulai dari sekarang. Jangan menunggu lagi. Gitu. Oke, baik. Bicara kembali mengenai siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kekerasan antara supporter dan juga supporter. Siapa di sini? Apakah menurut Akang selain tadi pemerintah yang juga harus mengintervensi, siapa lagi sebetulnya? Karena kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban, karena banyak yang sering mengatakan oknum, akhirnya seperti lepas tangan saja begitu. Ya mungkin ini juga dari orang-orang ya, figur-figur yang dianggap memiliki pengaruh di supporter. Kan ini uniknya ya, supporter itu kan mereka tuh mendengar kata-kata orang itu, jadi mereka mengikuti figur itu bukan struktural, bukan si ini ketua apa, pimpinan apa, komandan apa gitu, tapi secara sosiologis ya, bahwa si ini memang punya pengaruh karena loyalitas, totalitas, semua orang respect ya. Itu adalah keunikan dari supporter sepak bola untuk mengikuti seseorang gitu. Nah dalam artian orang-orang yang memiliki pengaruh juga harus memberikan contoh yang baik gitu. Kayak sekarang ya, manusia itu kan dibentuk alam bawah sadarnya kan melalui visual dan juga pendengaran ya. Lagu-lagu rasis di stadion nih yang bernada provokatif, mengancam, dibunuh saja gitu kan udah mulai hilang, itu bagus. Tapi kalau misalkan dari secara visual, baju-baju, lihat, baju-baju yang bernada kebencian. Iya, bukan hanya hate speech, tapi bahkan dari pakaian pun begitu ya, merchandise. Itu harus segera di stop itu ya. Dan saya paham betul bahwa kita ngomongin masalah baju bernada rasis, kebencian, ini kan memang ada segmennya ya, secara ekonomi memang dampaknya bagus. Tapi sudahlah, jangan mikirin dampak ekonomi, ini ada kepentingan lain yang harus kita selamatkan gitu atribut ya. Jadi ini masalah harus atribut itu diperhatikan ya. Harus
tertibkan dari sekarang juga. Karena kita lihat video yang beredar kemarin yang viral itu ya, itu anak-anak kecil gitu. Tanya anak-anak kecil itu, emang kamu begitu benci sama orang itu ya, sama pendukung Persija? Emang kamu pernah diapain sama pendukung Persija? Mereka akan menjawab, enggak pernah diapa-apain. Karena ketemu aja belum pernah, baru sekarang. Tapi kenapa kamu bisa mukulin dia, bisa nendangin dia? Ya karena secara di bawah sadar terbentuk dia kalau pikirnya membenci. Seperti itu, begitu ya? Mungkin bisa jadi itu karena tulisan-tulisan yang sering dia baca, yang ucapan yang dia dengar bahwa itu adalah musuh. Nah, yang memiliki tanggung jawab adalah orang-orang yang berpengaruh di supporter. Gitu. Itu wajib ya? gitu, tanggung jawab. Dan jangan juga lupa tadi pembinaan supporter ya, klub juga harus tanggung jawab. Jadi jangan sampai lepas tangan, saling tunjuk. Udahlah ini masalah kita semua ya. Mungkin termasuk saya ya. Saya juga mungkin terkadang gitu ya ngomong sembarangan ya ke teman-teman, padahal itu juga nggak baik karena untuk seseorang yang sensitif bisa diartikan serius gitu. Oke, terakhir kira-kira apa harapan dan juga imbauannya untuk Persib ke depannya dari Kang Eko? Ya untuk Persib ke depannya tentu saja kalau dalam konteks prestasi kita harus juara musim ini, untuk juara musim ini, tapi jangan lupakan pula bahwa juara juga harus juara yang menyeluruh ya, jangan cuma sekedar poin tertinggi lalu angkat piala gitu. Juara menyeluruh artinya adalah juara kemenangan untuk sepak bola kita semua, sepak bola Indonesia, termasuk supporternya gitu. Jadi saya harap Persib ya, kemarin momentum itu, lagi-lagi saya mungkin mengatakan jangan sampai terulang lagi, kita jadikan kejadian kemarin kejadian terakhir. Nggak pernah ada bosnya gitu. Jadi untuk Persib harapannya semoga Persib bisa mendorong supporternya ya, Bobotoh untuk bisa lebih beradab lagi gitu. Karena Bobotoh ada itu untuk Persib gitu. Jadi saya yakin faktor terbesar Bobotoh untuk bisa berubah itu ada di Persib sendiri, yaitu orang-orangnya mungkin dari pemain, pengurus ya, para direktur gitu. Bahwa tolonglah Bobotoh ini udah mulai sakit ya, adab mereka sudah sangat buruk. Tolong peduli juga gitu. Jangan hanya dijadikan Bobotoh ini sebagai alat pemasukan uang saja untuk membeli tiket dan merchandise gitu. Tapi tolong dibina juga gitu. Karena Persib dan Bobotoh ini adalah hal yang sangat terkait ya. Kita bicara masalah kultur, budaya, historis gitu. Jadi ketika Bobotohnya sakit, klub harus peduli gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Eko Mau sudah berbincang bersama dengan iNews pada pagi hari ini. Kita harapkan kejadian kemarin tidak kembali terulang, terutama di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan selepas jeda, PKB dan Gerindra akan beradu argumentasi dalam dialog khusus saatnya rakyat memilih. Tunggu kami sesaat lagi.